Baik, selamat pagi Ibu Febi dan Mas Auzan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldias Rizky Asandri Nova dengan NRP 5051231231028. Jadi pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya akan mempresentasikan terkait MVP saya, yaitu Nova Capital. Nah, MVP ini dibuat sebagai kelanjutan dari PT1 dan PT2 karena Final Project Wirausahaan, KIS ini meminta adanya bukti nyata yaitu MVP yang dapat divalidasi. Oke, kita mulai dari landing page-nya terlebih dahulu. Username dan emailnya diisi. Untuk username dan emailnya yang untuk dicoba Mas Auzan dan Ibu Febi sudah ada di laporan saya. Kita pencet, kita masuk ke dalam dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat dashboard utamanya Nova Capital seperti itu, mulai dari technical analysis, fundamental analysis, chatbot, money management, deteksi bandar, dan edukasi. Nah, dashboard ini dirancang agar pengguna tidak perlu berpindah-pindah dari TradingView, Stockfeed, YouTube, Telegram, Discord, GPT hanya untuk merasa yakin, hanya untuk analisis mengambil keputusan. Nah, ini jadi semua yang ada di sini itu didasari dari kebutuhan pelanggan. Nah, untuk yang dashboard ini didasari dari Hafiz dan Jesselyn yang mana mereka itu harus membuka banyak sumber sebelum yakin terhadap analisisnya. Nah, kemudian kita buka technical analysis, bisa kita lihat di sini. Ini bisa membaca tren harga seperti itu, candlestick, lalu juga support resistan, RSI, MACD, moving average seperti itu. Nah, ini ada bottomnya, stop lossnya, lalu ini hijau, lalu ini breakoutnya di mana, dan ini target itunya. Target apa namanya? Harga. Nah, kita bisa lihat di sini panduan membaca chart ini. Jadi salah satu perbaikan dari asisten Mas Auzan, daripada kita mengelompokkan satu panduan di dalam satu fitur saja, lebih baik setiap analisis itu, oh kenapa sih kok seperti ini gitu. Nah, ini juga relate dengan Hafiz dan Jesselyn karena masalah mereka itu bukan hanya chart, tetapi belum yakin apakah pola yang dibaca itu benar atau hanya terlihat mirip seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada fundamental analysis. Nah, ini dia. Nah, di sini ada berbagai rasio keuangan seperti itu. Kita bisa menampilkan analisis kuartal berapa seperti itu. Nah, ini relevan dengan masalahnya si Daud di PT2 karena ia sudah cukup berpengalaman tapi pernah rugi hampir 5 juta karena isu fundamental pajak dan regulasi pertambangan terlewat saat analisisnya terburu-buru seperti itu. Nah, ini ada kesimpulannya juga. Lalu kita kembali ke dashboard. Di sini ada fitur bandar, deteksi bandar atau volume lah seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bid dan offeringnya. Kalau bid dan offering seperti ini itu menandakan apa sih? Seperti itu. Nah, di sini fitur ini itu tidak mengklaim mengetahui bandar secara pasti, tapi membantu pengguna apa namanya membaca indikasi aktivitas bandar. Nah, di sini ada foreign flow, ada indikator pendukungnya, seperti itu, ada kesimpulan AI sederhana, dan bagaimana cara membaca bandar flow itu sendiri, seperti itu. Next, kita lanjut ke dalam money management. Nah, di money management ini apa namanya pengguna dapat memasukkan modalnya berapa ya misalnya kan kita 750.000 jadi semuanya ini bisa dirubah seperti itu mungkin nah seperti itu lalu ada batas porsi maksimal saham yang aman berapa nilainya itu seperti apa gitu. Nah ini termasuk juga salah satu masalahnya adalah banyak si Najwa di PT2 itu mereka dia greedy saat profit dan sulit disiplin atas resiko, jadi di sini adalah alat untuk mengerem seperti itu. Nah, lalu ini ada status rekomendasinya. Lalu selanjutnya ada bagian chatbot. Nah, di sini bisa menanyakan. Jadi, semisal kalau malam-malam nih, apa namanya, kita bingung, kita nggak ada teman. Nah, tanya ke siapa? Tanyanya ke chatbot, seperti itu. Nah, ini didasari juga karena masalahnya si Najwa juga. Nah, selanjutnya yang terakhir ada konten edukasi. Nah, ini bertahap, mulai dari level 1, seperti itu. Nah, ini ada sebentar, loading dulu. Nah, lalu level kedua, ini sebenarnya ya ada YouTube-nya cuman masih loading seperti itu. Nah, lalu level ketiga. Nah, fitur ini penting untuk Zaki dan Aulia karena keduanya membutuhkan pembelajaran yang lebih runtut dan praktis, bukan hanya apa namanya kalau di YouTube itu mereka tersebar, kalau di sini kita urutkan seperti itu. Nah, jadi Nova Capital ini terpisah dari bagian UI UX-nya dengan AI-nya. Nah, ini merupakan bagian AI-nya seperti itu. Nah, kenapa kok dipisah? Karena MVP itu bukan produk final tapi cuma alat validasi. Jadi ada penelitian itu menjelaskan bahwasanya MVP itu sebaiknya menjadi versi yang paling sederhana, dapat memvalidasi ide dan dapat mengumpulkan feedback. Nah, kalau diintegrasikan dulu biayanya yang pertama besar, infrastrukturnya lebih besar seperti back-end, database, API data saham real time, server cloud, keamanan sistem dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, setelah kami uji dengan AI Skitlearn, ditemukanlah hasil akurasinya 83,78%. Seperti itu. Lalu juga ini diujinya selama 39 menit 51 detik. Dan analisisnya itu ada di kisaran angka 70,68%. Nah, ini atas data dari 25 saham LQ sebelumnya, seperti itu. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Dengan demikian, MVP Nova Capital itu benar-benar menjadi value proposition dan bisa menjawab kebutuhan permasalahan yang ada dari koresponden. Sekian, terima kasih, selamat pagi.